Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KS1 Akuntansi 2019. Nama saya Hani Ayu Lestari. Nama saya Ninda Ismailani. Di sini kami akan menjelaskan tentang bab 6, yaitu yang berjudul kreativitas dan keinovasian dalam berwirausaha. Seperti apa sih pengertian dari kreativitas dan inovasi dalam bidang wirausaha atau berwirausaha? Yang dimaksud kreativitas dan keinovasian di sini itu adalah merupakan jantung dari kewirausahaan. Sehingga hakikat kewirausahaan itu adalah kemampuan berpikir sesuatu yang baru dan berbeda. Begitu. Cara berpikir kreatif dalam berwirausaha itu ya pengertiannya seperti apa sih? Cara berpikir kreatif seorang wirausahawan itu adalah, di sini yang dimaksud itu adalah seorang wirausahawan itu akan selalu berpikir ya, sehingga menghasilkan ide-ide dan gagasan-gagasan baru. Namun ide-ide dan gagasan baru itu saja itu tidak cukup, tetapi harus ada tindak lanjut usaha untuk menambah nilai-nilai baru. Jadi berpikir saja itu tidak cukup, namun harus ada tindak lanjut atau bertindak. Menurut Seymour, seseorang menggunakan otak kanannya itu untuk mengembangkan keterampilan, sedangkan otak kirinya itu untuk berpikir. Ciri-ciri orang yang kreatif menurut Seymour itu adalah selalu memiliki pertanyaan, yaitu 1. Selalu bertanya, apa ada cara yang lebih baik? Yang kedua, selalu menantang kebiasaan, tradisi, dan rutinitas. Yang ketiga, berefleksi atau merenungkan dan berpikir secara mendalam. Dan yang keempat, berani bermain mental. Jadi inti dari cara berpikir dalam berwirausaha itu tidak hanya dengan berpikir otak kanan dan otak kiri, tetapi juga harus diseimbangi dengan tindakan. Iya. Harus diimbangi dengan tindakan. Tidak hanya menghasilkan usaha-usaha, ide-ide baru, tapi juga harus bertindak. Ada cara atau langkah-langkah proses dalam berpikir kreatif berwirausaha? Ya, ada. Berpikir kreatif dalam berwirausaha itu ada 7 prosesnya. Yang pertama itu adalah persiapan. Yang dimaksud di sini persiapan itu adalah menyiapkan berpikir. Seperti kita itu magang, terus seperti kita itu pendidikan formal, pengalaman belajar lainnya. Dan yang kedua itu adalah penyelidikan. Misalnya seorang pedagang itu tidak akan bisa menghasilkan ide baru jika ia itu tidak mengetahui bagaimana konsep dan dasarnya seorang perdagangan. Yang ketiga itu adalah transformasi. Yang dimaksud transformasi di sini itu adalah mengidentifikasi antara persamaan dan perbedaan tentang informasi yang terkumpul. Terus yang keempat itu adalah penetasan. Yang dimaksud penetasan di sini itu adalah kita itu menyiapkan pikiran untuk merenungkan informasi yang terkumpul itu. Yang kelima itu adalah penerangan. Yang dimaksud penerangan di sini itu adalah penerangan itu akan muncul pada tahap penetasan, sehingga penerangan akan muncul pada tahap penetasan sehingga pada tahap ini semua tahap sebelumnya itu akan muncul secara bersamaan dan menghasilkan ide-ide kreatif serta inovatif. Yang keenam adalah pengujian. Yang dimaksud pengujian di sini itu adalah keakuratan dan manfaat ide-ide yang muncul itu tadi yang dapat dilakukan pada masa percobaan. Proses simulasi, tes pasaran, dan yang terakhir adalah implementasi. Yang dimaksud implementasi di sini itu adalah transliterasi ide ke dalam praktik bisnis secara langsung. Begitu. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai cara berpikir kreatif seorang wirausahawan. Dan sekarang saya tanyakan kepada Anda itu apa yang dimaksud dengan keinovasian itu sendiri menurut pemahaman Anda? Menurut saya, keinovasian adalah kemampuan menerapkan pemecahan persoalan mengenai hal-hal yang mencakup dalam keinovasian itu apa aja, sebutkan.
ada hal-hal penting yang mencakup tentang berinovasi dalam wirausaha. Menurut buku Ekonomi Kreatif Ekonomi Baru Mengubah Ide Menciptakan Peluang Karya dari Suryana, ada 3 hal yang mencakup inovasi dalam berwirausaha. Yang pertama yaitu inovasi sebagai pembaruan, yang kedua inovasi sebagai perubahan, dan yang ketiga inovasi sebagai keunggulan. Oh, jadi itu ada 3 hal yang mencakup inovasi ya. Bagaimana caranya berinovasi itu? Ada 4 cara dalam berinovasi yang dapat dilakukan. Yang pertama dengan cara penemuan, yang kedua dengan cara pengembangan, yang ketiga duplikasi, dan yang terakhir dengan cara sintesis. Oh, jadi itu ada 3 hal yang mencakup inovasi dan ada 4 cara untuk melakukan inovasi itu sendiri. Iya, dalam berusaha. Dan itu apakah ada hasilnya dari berpikir kreatif itu sendiri? Jadi hasil dari berpikir kreatif dan inovasi dalam berwirausaha yang biasanya yang kreatif itu bersifat imajinasi, abstrak, dan absorpsi seperti gagasan, khayalan, ide. Sementara hasil dari berinovasi sendiri itu berupa produk barang atau jasa, metode, proses, dan cara-cara pemecahan dari masalah tersebut dalam berwirausaha. Pasti dalam berwirausaha pasti ada permasalahan yang harus dihadapi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.